Alhamdulillah alladzi an'ama alaina ni'matal imani wal islam. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah khairil anam wa ala alihi wa sahbihi ulil kiram, amma ba'du. Jamaah maghrib serta seluruh pendengar radio Al-Markaz rahimakumullah. Alhamdulillah, setelah kita melaksanakan salat jamaah maghrib, kita melanjutkan dengan kajian keagamaan yang malam ini kita mencoba mengangkat tentang hak-hak warga negara tanpa melihat latar belakang apapun asalnya, termasuk status keagamaan seseorang yang biasa kita istilahkan dengan muslim, non-muslim, atau Kristiani dan lain-lain sebagainya, dengan simbol-simbol atau label-label agama tertentu. Dalam Al-Quranul Karim maupun hadis Nabi kita Muhammad SAW, bahkan yang dipraktekkan Rasulullah SAW ketika berada di Madinah, tentu menjadi dasar dari hal yang berkaitan dengan apa yang kita bahas ini. Itulah sebabnya beberapa ulama seperti misalnya Syekhul Azhar Dr. Ahmad Thayyib menjelaskan bahwa inna mustalahal aqalliyati la yu'abbaru an ruhil islam wala an falsafatihi. Bahwasanya kalau menggunakan istilah mayoritas dan minoritas dalam satu kewarganegaraan, dalam satu negara, mayoritas ataupun minoritas karena latar belakang agama, kata Syekhul Azhar, itu tidak menggambarkan tentang nilai-nilai Islam dan ajarannya. Kita tidak pernah dengarkan satu istilah, apakah itu dari Al-Quran maupun hadis, tentang status mayoritas dan status minoritas. Tapi yang relevan dengan kewarganegaraan sebagai satu state, sebagai satu negara, sebagai satu bangsa, sebagai rakyat, adalah istilah al-muwatanah, wa anna mustalah al-muwatanah huwa at-ta'birul ansab wal wahid li istiqraril mujtama'at. Itu yang disampaikan oleh Syekhul Azhar, bahwa status sebagai warga negara apapun itu, di mana ia menjadi warga negara, maka
itulah yang paling tepat, yang paling pas sebagai satu-satunya untuk menguatkan mujtama'at, untuk memperkuat satu bangsa. Jadi bangsa itu bisa kuat, bangsa itu bisa berjaya dengan bentuk status kewarganegaraan yang sama tanpa melihat latar belakang apapun itu. Sebab kalau ada faktor ideologi misalnya menjadi sentimen dalam melihat posisi kewarganegaraan seseorang, itulah yang mengakibatkan instabilitas, tidak stabil masyarakat itu, tidak stabil bangsa itu, dan tidak stabil negara itu. Maka apa yang kita saksikan misalnya di beberapa negara Arab seperti Syria, yang sekalipun mayoritas muslim tapi ada faksi-faksi di dalam agama Islam itu, macam-macam faksinya, lalu kemudian masing-masing ingin memunculkan sentimen ideologinya, akhirnya tidak ada kata sepakat, tidak ada kata persatuan, tapi justru terjadi sistem kelompok-kelompok atau klaster-klaster sesuai dengan ideologi yang mereka anggap masing-masing benar dan tidak mau diatur, tapi justru ingin menjadi sebuah kekuatan yang bisa menekan pihak lain. Apa yang dilakukan dan diperhatikan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam misalnya dengan menghadirkan satu piagam Madinah yang disebut dengan Wathiqah Madinah, Wathiqatul Madinah, yang mengikat seluruh warga di bawah kepemimpinan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tanpa ada sekat agama sekalipun, suku dan kabilah. Bahkan di dalam piagam Madinah itu tertuang dalam ayat atau pasal-pasalnya menyebutkan wa anna yahuda bani auf ummatun ma'al mu'minina lil yahudi dinuhum wa lil muslimina dinuhum. Ini klausul dalam piagam Madinah yang dibentuk oleh Nabi ketika mendirikan satu negara di Madinah. Dalam isi piagam itu disebutkan bahwasanya orang Yahudi Bani Auf, jadi ada agama Yahudi berasal dari Bani Auf ketika itu hidup bersama dengan Nabi, sebagai satu umat bersama orang mukmin, ummatun ma'al mu'minin, satu bangsa, satu komunitas bersama orang mukmin, hidup berdampingan dengan orang mukmin. Maka orang Yahudi silahkan dengan agamanya sendiri, walil muslimina dinuhum, dan begitu juga dengan orang muslim silahkan dengan agamanya sendiri. Jadi ketika itu satu masyarakat, satu komunitas sudah sepakat dalam satu negara, dalam satu ikatan bangsa yang biasa kita istilahkan sekarang dengan negara, ada yang terbentuk kerajaan,
ada terbentuk negara monarki dan lain-lain sebagainya, sesuai dengan kesepakatan masyarakat untuk hidup bersama. Itulah menjadi kekuatan satu umat, dan ternyata itu yang dibangun oleh Nabi. Jadi Nabi sendiri sudah mempraktekkan model contoh bernegara yang kemudian disesuaikan dengan umat kita sekarang. Kalau di Indonesia terbentuk satu negara Republik Indonesia namanya. Kalau di Arab Saudi terbentuk dalam satu ikatan kenegaraan bangsa yang namanya kerajaan mamlakah. Ada juga dalam bentuk sultan dan macam-macam bentuk lainnya. Sehingga dengan ikatan kebangsaan ini, ikatan kenegaraan ini, semuanya sudah melebur dalam satu kewajiban dan hak yang sama, tanpa lagi ada status akaliyat, mayoritas dan minoritas seperti yang diperhatikan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dari ayat ini kita biasa dengarkan, misalnya karena haknya sama, Nabi pun pernah mengatakan bahwa yang melakukan tindakan kriminal kepada agama lain seperti Nasrani dan Yahudi itu juga akan mendapatkan sanksi yang sama. Jadi tidak ada satu masyarakat yang mendapatkan perlakuan khusus karena latar belakang termasuk agama. Inilah yang diperhatikan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan selanjutnya bagi kita masyarakat Indonesia sudah menjadi keputusan para pendiri bangsa kita ini, yang di situ ada ulama, di situ ada pahlawan-pahlawan yang luar biasa pengorbanannya kepada negara dalam merebut kemerdekaan dari tangan penjajah. Itu semua sudah sepakat untuk mendirikan satu negara kesatuan Republik Indonesia dengan dasar Pancasila, yang oleh ulama-ulama dahulu kita itu dianggap sebagai analogi atau kias seperti yang diperhatikan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka literasi di dalam agama kita, baik itu ayat maupun hadis misalnya, itu sudah sangat jelas menjadi dasar dari persamaan hak semua manusia, termasuk dalam sekat kenegaraan. Misalnya Nabi bersabda pada Hujjatul Wada, pada haji wada, perpisahan, tidak ada lagi haji setelahnya hujjah wada ini yang dilakukan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Disitulah Nabi berkhutbah. Dalam potongan khutbahnya Nabi menyebutkan, inna dima'akum wa amwalakum wa a'radakum alaikum haramun ka hurmati yaumikum hadha fi syahrikum hadha fi baladikum hadha ila yaum talqawna rabbakum. Sesungguhnya dima'akum, darah kalian, wa amwalakum, dan harta kalian, wa a'radakum, dan kehormatan kalian adalah haram atas kalian
seperti kehormatan tempat ini, kahurmati yaumikum hadza, seperti kehormatan hari ini, hari wukuf, seperti kehormatan tempat ini, Arafah, seperti kehormatan bulan ini, bulan Zulhijjah, dan seperti kehormatan negara ini sampai kalian berjumpa dengan Tuhan kalian. Apa catatan dari potongan hadis ini yang menjadi khutbah Nabi? Bahwa Nabi tidak sebutkan kehormatan berdasarkan agama, tapi Nabi sebutkan kehormatan dengan dasar kemanusiaan. Nabi tidak sebutkan inna dima'al muslimin, Nabi tidak sebutkan amwalal muslimin, Nabi tidak sebutkan bahwa hartanya orang muslim, darahnya orang muslim, nyawanya orang muslim, tidak. Tapi Nabi sebutkan secara keseluruhan bahwa darahnya manusia, hartanya manusia, kehormatannya manusia harus kalian jaga, sebagaimana kalian menjaga bulan ini, bulan yang suci, hari yang suci, dan tempat yang suci. Artinya bahwa kita selaku umat Islam ini tentu menjadi kewajiban untuk kita menjaga tempat yang suci, waktu-waktu yang suci. Oleh karena kita menjaga tempat dan waktu yang suci itu, maka sama juga kalau kita menjaga, cara kita menjaga manusia yang lain. Jadi manusia kita tidak lihat karena faktor agamanya. Kalau misalnya ada kecelakaan di luar misalnya, lalu di hadapan kita ada orang yang perlu dibantu, maka Islam tidak mempersyaratkan kita untuk menolong. Tanya dulu apa agamamu. Orang sudah harus dibantu, tanya lagi dulu, saya mau bantu kamu tapi apa dulu agamamu? Agama saya ini. Oh, saya tidak bisa bantu karena kita beda agama. Tidak. Dalam perintah-perintah Nabi kita Muhammad SAW untuk membantu manusia, di situ Nabi tidak pernah mendasari bantuan itu karena agama. Tidak pernah, tidak ada potongan hadis yang mempersyaratkan kita untuk menolong seseorang karena faktor agama. Tidak ada. Bahkan dalam sejarah kenabian, justru akhlak Nabi kepada orang di luar yang beragama Islam yang membuat orang tertarik masuk Islam. Tentu biasa kita dengarkan bagaimana seorang perempuan Yahudi, orang tua Yahudi yang tidak pernah berhenti memaki Nabi. Kadang Nabi disebut gila, kadang Nabi disebut pesihir. Tapi di tengah pengkhianatannya kepada Nabi, Nabi pun selalu memberikan makanan kepada perempuan Yahudi itu. Nabi tidak melihat karena agamanya. Mereka atau orang Yahudi ini, perempuan Yahudi ini terus saja menghina Nabi, tapi Nabi juga terus melakukan kegiatan-kegiatan kemanusiaan kepadanya. Lalu kemudian di akhir dalam riwayat itu disebutkan bahwa ketika Nabi telah meninggal dunia, lalu dilanjutkan kegiatan itu oleh Abu Bakar sebagai khalifah. Setelah bertanya kepada putrinya yang juga sebagai istri Nabi, bahwa apa kira-kira pekerjaan yang belum saya lakukan yang menjadi kebiasaan Nabi lakukan setiap hari. Lalu Aisyah, putri Abu Bakar, istri Rasulullah, menjawab, biasanya Nabi kalau sore hari pergi ke ujung sana, di pelosok sana,
menemui perempuan Yahudi yang selalu dia berikan makanan untuknya. Tapi ketika Abu Bakar sudah saat ingin memberikan makanan kepada perempuan ini, mulutnya tidak pernah berhenti. Muhammad kadzab, Muhammad sahir, Muhammad itu pendusta, Muhammad itu pesihir. Abu Bakar hampir tidak mau memberikan makanan, tapi dia pikir ini karena Nabi selalu berikan. Akhirnya Abu Bakar juga kasih dengan terpaksa. Ya, marah-marah dalam hatinya Abu Bakar, orang seperti ini kenapa mau dikasih? Tapi di saat makanan pertama oleh orang Yahudi ini, perempuan Yahudi mengatakan, tidak begini sepertinya yang biasa saya makan, lain rasanya. Kenapa lain? Langsung dia tolak, tidak begini yang selalu saya makan, dari tangan yang halus. Apa kata Abu Bakar? Tangan yang halus yang tiap hari memberikan makanan kepadamu, itulah yang kau bilangi Muhammad kadzab, Muhammad sahir. Itu yang sekarang sudah meninggal dunia, saya yang gantikan. Apa kata Yahudi ini? Saksikan, saya bersyahadat ya bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah Rasulnya. Itu karena apa? Nabi tidak melihat siapa yang perlu dibantu karena dasar agamanya. Karena Nabi menyebutkan inna dima'akum wa amwalakum wa aradakum, bahwasanya harta, nyawa manusia, kehormatan manusia harus dijaga seperti kita menjaga tempat yang suci, bulan yang suci, waktu yang suci, sampai kalian menghadap kepada Tuhan kalian. Di dalam Al-Quranul Karim juga disebutkan, misalnya di dalam surah Al-Maidah, Allah berfirman, "Man qatala nafsan bighairi nafs aw fasadin fil ardi faka'annama qatala an-nasa jami'a." Siapa orang yang membunuh seseorang, man qatala nafsan, siapa orang yang membunuh manusia. Di situ tidak disebutkan man qatala mu'minan atau man qatala musliman, tidak disebutkan. Siapa yang membunuh orang, artinya orang ya manusia. Siapa orang yang membunuh satu manusia, satu orang, satu nyawa dia korbankan, atau membuat kerusakan di muka bumi, au fasadin fil ardi, faka'annama qatalan nasa jami'a. Sama saja nilainya kalau dia membunuh manusia semuanya. Jadi satu orang dibunuh seakan membunuh semua manusia. Jadi begitu pentingnya menjaga martabat nilai-nilai kemanusiaan. Ini ayat Al-Quran. Bahkan disebutkan dalam satu riwayat, man istahalla qatla nafsin harramallahu qatlaha bighairi haqqin faka'annama istahalla qatlan nasa jami'a. Siapa orang yang menghalalkan pembunuhan satu nyawa tanpa alasan yang benar, jadi alasan-alasan adanya pembunuhan itu, misalnya dalam Al-Quran adanya qisas, itu bagian dari satu dari sekian alasan dibolehkannya ada pembunuhan. Misalnya dengan qisas. Qisas itu memberikan sanksi yang sepadan. Karena orang ini membunuh, maka dia juga harus dibalas dengan qisas. Ya, dan beberapa negara sudah mempraktekkan ini. Hukuman mati, biasa disebut dengan hukuman mati. Atau juga mungkin dengan jalan jihad, peperangan. Jadi kalau misalnya terjadi di situ peperangan, kita dalam konteks Indonesia misalnya datang penjajah,
seperti 70 tahun yang lalu penjajah datang, maka resikonya atau konsekuensi dari penjajahan itu kita dibunuh atau kita membunuh. Hanya dua saja. Fayaqtuluna wa yuqtalun. Itu kan resiko perang itu. Kalau bukan kita yang membunuh, kita yang dibunuh. Artinya kalau terjadi peperangan yang dalam agama itu disebut dengan jihad, maka kita siap dibunuh dan siap membunuh. Itulah alasan dibolehkannya membunuh. Tapi kalau tidak ada alasan ini, hanya membunuh tanpa alasan yang benar, maka disebutkan ya seolah-olah dia telah melegalkan pembunuhan seluruh manusia. Ada yang mengatakan bahwa kalau ini terjadi, maka setiap ada tindakan pembunuhan dia mendapatkan andil dosa di situ. Sama pembunuhan pertama yang dilakukan oleh putranya Nabi Adam, Qabil, ya Habil apa Qabil? Ya Habil. Maka setiap ada pembunuhan di muka bumi ini, karena dia memberikan contoh yang pertama bagaimana modelnya pembunuhan, maka setiap terjadi pembunuhan, setiap itu dia dapat dosa warisan. Ya, karena dia mempraktekkan pertama. Jadi sama dengan orang yang melakukan pembunuhan lalu kemudian menganggap itu sebagai wujud melakukan pembenaran dari kegiatannya, maka setiap ada kejadian peristiwa pembunuhan dia mendapatkan saham dari dosa yang dilakukan itu. Bahkan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu pernah berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Apa sabda Rasulullah? Man qatala mu'ahadan fi ghairi kunhihi harramallahu alaihi jannah. Barang siapa yang membunuh orang kafir mu'ahad. Jadi istilah mu'ahad itu adalah istilah yang pernah populer pada masa Rasulullah, pada masa Abu Bakar terutama, yaitu mereka yang berada dalam perjanjian dengan pemerintahan Islam. Jadi hidup bersama dengan orang mukmin, tapi dalam kekuasaan pemerintahan Muslim. Hidup bersama dengan orang Muslim, orang mukmin. Nabi bersabda, siapa yang membunuh orang mu'ahad tanpa ada alasan yang benar, maka Allah mengharamkan atasnya syurga. Nah, konteks kita sebagai negara Indonesia ini bukan lagi mu'ahad, tapi kita selaku warga negara, apapun agamanya, semuanya memiliki hak yang sama. Hak untuk hidup di Indonesia, hak untuk bisa berkegiatan, hak untuk istirahat, hak untuk berkeluarga, hak untuk memiliki harta dan lain sebagainya, semuanya sama. Jadi tidak ada istilah zimmi dan tidak ada istilah mu'ahad. Abdullah bin Umar juga berkata bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "Man qatala mu'ahadan lam yarih raihatal jannah."
wa inna rihaha tujadu min masirati arba'ina aman. Barang siapa yang membunuh orang kafir muahad berada dalam perjanjian dengan pemerintahan Islam, maka dia tidak akan mencium wangi sorga. Lam yarih raihatal jannah wa inna rihaha tujadu min masirati arba'ina aman. Sesungguhnya wangi sorga itu bisa dicium dari jarak 40 tahun perjalanan. Jadi orang yang sekarang sudah di alam barzah itu hanya aroma cium, wangi saja yang dicium dari hembusan sorga kalau dia menikmati sorga, dan hembusan dari neraka kalau dia ditakdirkan atau ditempatkan di neraka. Jarak perjalanan tempat berdasarkan jarak tempuh, jauhnya itu sorga dengan tempat di mana sekarang orang berada di alam barzah atau kuburan, itu perjalanan 40 tahun baru bisa sampai. Ini tidak dijelaskan 40 tahun mana, 40 tahun naik onta, 40 tahun naik kuda, 40 tahun pejalan kaki, 40 tahun pesawat, tidak jelas ya. Atau 40 tahun perjalanan yang paling cepat yang terjadi di muka bumi ini, mana itu? Ya, Isra Mi'rajnya Nabi. Ya, hanya dalam waktu satu hari bisa keliling di luar planet bumi. Bahkan disebutkan oleh Abdullah bin Mas'ud misalnya, beliau meriwayatkan, inni kuntu 'inda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jalisan iddakhala hadha Abdullah bin Nuwaha wa rajulun wafidaini min 'indi Musailamah faqala lahum Rasulullah atashhadani anni Rasulullah faqala lahu atashhadu anta anna Musailamah Rasulullah faqala amantu billahi wa rasulihi law kuntu qailan wafidan laqataltukuma. Ya, disebutkan bahwasanya aku pernah duduk bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seperti yang disampaikan oleh Abdullah bin Mas'ud. Abdullah bin Mas'ud ini salah seorang sekretaris pribadi yang dekat dengan Nabi, banyak mencatat ayat. Tiba-tiba masuk orang yang bernama Abdullah bin Nuwaha dan satu lagi sebagai utusan dari Musailamah. Musailamah itu yang mengaku nabi, nabi palsu, Musailamah. Dia diutus oleh Musailamah. Kemudian Rasulullah SAW bersabda kepada keduanya, ya, berkata kepada keduanya, apa kata Rasulullah? Apakah kalian berdua atashhadani anni Rasulullah? Apakah kalian berdua bersaksi bahwa sesungguhnya aku ini utusan Allah? Keduanya menjawab, apakah Anda kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersaksi bahwa Musailamah itu utusan Allah? Nabi menjawab, aku beriman. Ya, Nabi menjawab, amantu billahi wa rusulihi. Aku beriman kepada Allah dan para rasulnya. Seandainya aku boleh membunuh utusan, Nabi bilang begitu, sudah pasti aku akan membunuh kalian berdua. Tapi karena saya dilarang membunuh utusan, sekalipun itu saya tahu ya kalian adalah utusan seorang Musailamah, nabi palsu, kalau bukan karena
saya dilarang oleh Allah, saya sudah habisi kalian. Tapi karena Allah melarang saya membunuh semua utusan, sekalipun utusan itu dari jelek, orang jelek. Jadi semua delegasi itu harus dijaga. Delegasi apapun itu harus dijaga. Seperti yang diperhatikan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini. Nah, karena itu apapun yang terjadi pada semua manusia, apalagi yang sudah terikat dalam satu kewarganegaraan, jika diperlakukan atau ada hal lain yang membuat mereka korban, maka Al-Quran secara umum menjelaskan walakum fil qisasi hayatun ya ulil albab la'allakum tattaqun. Itu juga diberlakukan hukum qisas. Jadi bukan karena non muslim lalu korban, setelah mereka korban dia dibiarkan begitu saja tanpa mendapatkan hak yang sama. Itu tidak benar, bukan ajaran Al-Quran itu. Tapi ajaran Al-Quran adalah walakum fil qisasi hayatun ya ulil albab la'allakum tattaqun wa man qatala mu'minan khata'an fa tahriru raqabatin mu'minatin wa diyatun musallamatun ila ahli illa ayyasaddaqu. Dan banyak sekali contoh-contoh ataupun hadis-hadis yang menyebutkan tentang itu. Termasuk misalnya dilarang melukai non muslim karena balas dendam. Jadi kalau pernah terjadi misalnya perkelahian, ya, lalu sudah terjadi perdamaian, lalu ada pihak tertentu yang ingin memulai lagi karena balas dendam, itu juga tidak dibenarkan. Apalagi kalau misalnya dibalas dendamkan kepada generasinya yang tidak ada sangkut pautnya dengan pelaku awal. Nah, makanya ayat mengatakan wala taksibu kullu nafsin illa 'alaiha wala taziru waziratu wizra ukhra thumma ila rabbikum marji'ukum fayunabbi'ukum bima kuntum fihi takhtalifun la yu'khadhu minhum rajulun bizulmin akhar. Jadi balas dendam yang tidak ada sangkut pautnya dengan orang yang melakukannya, balas dendam kepada anaknya, kepada generasi, itu tidak dibenarkan. Jadi tidak ada istilah dosa turunan. Ya, demikianlah ajaran Al-Quranul Karim, ajaran hadis Nabi kita Muhammad SAW tentang bagaimana hubungan kita dengan non-muslim ketika itu sudah menjadi satu kesepakatan hidup bersama dalam satu negara, dalam satu state. Ya, apalagi kita sebagai bangsa Indonesia yang diikat oleh Pancasila, yang sesungguhnya menurut para ulama kita, founding father kita, bahwa itu adalah pelajaran atau kias analogi dari apa yang sudah dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad SAW ketika memimpin satu negara, Madinah, lalu menghadirkan satu dasar negara, yaitu Wathiqah Madinah, yang disebut dengan Piagam Madinah, yang oleh ilmuwan barat dianggap itulah konstitusi kemanusiaan yang pertama hadir di muka bumi ini. Ya, luar biasa apa yang dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Kira demikian pengajian kita. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka tawwabur rahim. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.